Saya akan melanjutkan pelajaran yaitu cara menggabungkan huruf hijaiyah. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu ayat motivasi yaitu dalam surat Al-Qamar ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sesungguhnya kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Fahal min mudakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Jadi di sini ayat ini sebagai motivasi untuk kita belajar. Jadi Quran ini sudah Allah memudahkannya, tapi untuk orang yang mau belajar. Terus ada juga surat peringatan, yaitu surat Al-Furqan ayat ke-30. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi. Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Inna qaumit takhadul hadal Quran. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjuro, sesuatu yang ditinggalkan atau diabaikan. Jadi ini ayat motivasi, ini surat ayat peringatan. Pelajarannya lalu ini ba sama yang dulu juga. Kalau di ini ba, kalau ditambah ini di ban. Kalau di sini bi, kalau tambah ini bin. Kalau ini bu tambah ini jadi bun. Ini kalau tambah titik 2 yaitu ini tun, ini tin. Cara menulisnya, kalau awal kalimat ba, ta atau sa, ini sa jadi tun ya. Jadi kalau cara menulisnya, kalau awalnya begini, kalau di tengah-tengah begini. Ini contohnya, ini sun. Di sini ini sun, di sini cara nulisnya. Jadi kalau awal titik yang 3 ini di tengah-tengah ini. Kalau yang tengah ini ditulisnya di sini, di tengah-tengah ini. Kalau yang terakhir ini, kalau huruf akhir, kalau sun ini kan tinggal tambah begini hampir. Terus yang kedua yang udah itu yaitu he. Kalau ditambah ini titik 1 jadi jim. Kalau ditambah ini ja, tambah ini jan. Kalau ini tambah 1 ji, kalau ini jin. Kalau pakai ps ju, ini jun. Sama ini kalau he tidak pakai titik jadi he, hun. Kalau tambah titik di sini ini hun, ho, di hun. Cara nulisnya yaitu kalau awalnya begini, kalau menulis he atau jim atau ho, ini begini. Ini di atas, ininya di atas garis. Kalau pertengahan tinggal gampang. Kalau tengah ayat tinggal pakai ke sini bisa, ke kanan, ke sini bisa. Kalau yang terakhir, kalau menulis he, ho atau jim, ini ke sini. Yang ketiganya kalau terakhir.
Terus dal. Kalau dal ini dal, kalau ditambah ini da, ini dan. Di, tin. Du, ini du, maka ini jadi dun. Atau da, dal, da. Jadi cuman pengucapannya yang beda. Kalau dal di lidah, ujung lidah ditekan ke pangkal gigi yang atas, da. Kalau da itu ditarik ke belakang sedikit, da. Cara penulisannya, kalau awal ini berpisah, tidak bisa disatukan. Ini kalau tengah, nggak bisa, tengah juga berpisah. Tapi kalau akhir, da ini ada persatuannya ke sini. Jadi cuman bisa ke kanan, nyambung. Kalau ke kiri tidak bisa dilanjutkan, da, da. Ro juga sama, ro bisa, kalau yang ke sini, kalau ke kiri bisa. Kalau ke kiri tidak bisa, kalau ke kanan bisa. Sama, ro, ja juga, ro, jai. Kalau pakai titik, jai. Sama pengucapannya dengan ini. Kalau sin juga, sin. Ini harus padu geriginya 3, sin. Ini jadi pokok. Kalau ke sini bisa, sin itu ke sini juga bisa. Ke kanan bisa, ke kiri juga bisa disambung. Kalau yang terakhirnya sama, tinggal seperti ini ke sini. Sin nanti tinggal ke sini ya, sin itu. Kalau terakhir gampang seperti kembali lagi ke asal. Kalau sin sama, itu juga sama bacaannya. Terus sod, sod, sod. Awalnya nulisnya begini, kalau di tengah-tengah tinggal tambah bisa, ke kanan, ke kiri juga bisa. Kalau yang terakhir sod ini harus ke sini. Penulisannya ke bawah, ini ke bawah garis. Sama pengucapannya kalau jabar, so, si, su, son, sin, sun. Kalau pakai do, so itu bacaannya lidah, ujung lidah ditekan ke pangkal gigi bawah, so. Kalau sod, sod, so. Kalau ini sod, kalau kena titik. Ini to, lidah, ujung lidah ditekan ke pangkal gigi yang atas, to. Ini kalau titik jadi zo. Ini penulisannya, tulis dulu awalnya, pokok ini bisa disambung ke kanan bisa, dan ke kiri paling dengan alif, to bisa ke sini, to ke sini bisa tambah. Ini terakhirnya bisa kembali lagi ke sini. Terus yang perbedaannya yang robah ini yaitu huruf ain. Ain ini ha, kalau pakai titik jadi gin. Jadi kalau tadinya a, i, u, an, in, un. Jadi kalau gin, go bukan ga. Go bacanya, go. Kalau ini gon. Gi jadi gin, gu jadi gun. Ini yang beda. Kalau yang lain sama. Kalau ini gin jadi bukan ga, jadi go. Cara penulisannya, kalau awal kalimat ini ada di sini gin atau ain, a atau gin. Kalau penulisan di tengah jadi robah. Nah ini, jadi tandanya ini nyudut, ada segitiga. Kalau ini gin, nanti takut, bukan takut, kalau yang belum paham nanti bisa berbeda dengan ini. Kalau ke sini terakhirnya tinggal tambah ke sini. Ini in. Terus cara penulisan huruf
P atau pa. Kalau ini pa, pan, pi, pin, pu, pun. Ini bisa. Kalau awal penulisannya gini, pun. Atau ini sama dengan kop, kon. Jadi sama penulisannya, kop dengan p ini sama, berdua. Kalau awal gini, kalau di tengah ini pokok dulu ditulis ke sini, jadi ke sini ada, bisa ke kanan dan ke kiri, titiknya 2 atau 1 kalau kop, 2 kalau p 1. Nah bedanya dengan gin, ini kalau kop ini awalnya ada bulatan di sini juga harus bulat. Beda dengan ain atau gin ini harus begini tulisannya. Jadi ada sudut ke sini enggak bulat. Terus kap kalau awal ini beda lagi. Kalau kap awalnya gini, ini kap, ini bisa kalau ke samping ke kanan bisa kap ini, bisa ke sini tambah ke sini bisa kap. Kalau terakhir ini bisa kap ini jadi gini, kap ke sini bisa. Ini kalau terakhirnya, jadi kembali ke asal kalau akhirnya, tapi ke sini bisa digabung ke kanannya. Elam bisa kalau awalnya bisa begini, ke sini bisa ke kiri, ke kanan juga bisa elam ini, ke sini bisa tambah. Kalau yang terakhir bisa ke sini, ke sini, lam ini bisa ke sini. Kalau ke sini terakhir ini ke bawah. Ini yang ketiganya lam. Cara penulisannya. Terus huruf mim. Kalau mim yang awal begini, mim. Jadi ke sini juga bisa mim dulu, putar ini. Kalau ke sini bisa, ke sini juga bisa. Nah, jadi ada perbedaan, kop ke atas, kalau mim itu di tengah-tengah nanti. Kalau perbedaannya, nanti kalau kop kan ada titik, sama bulat, tapi ada titik kop atau p1. Kalau mim nggak ada titik. Kalau t ini kan tetek juga sama, tapi tidak ada bulat. Gen, ain gen itu tandanya ini perbedaannya dengan mim. Terus kalau nun kalau digabung ke sini bisa, nun itu awalnya begini, bisa ke sini, nun, saya nulisnya nun, ke sini nun. Kalau yang di tengah nun ini, nun. Nah di sini bulatnya di sini, tidak di. Bedanya dengan ta atau ta ini di sini, kalau nun ini di sini. Kalau tengah ini kan gampang ke sini ada, bisa ke kanan. Kalau yang terakhirnya nun itu ini ke bawah, nun ini ke samping ke kanan bisa. Terus untuk waw ini awalnya tidak bisa digabung, terus tengah juga tidak, kalau akhirnya begini waw. Ini bisa ke kanan digabung, ke kiri tidak bisa, di tengah waw tidak bisa, harus bisa. H juga, kalau awalnya begini bisa tulis H awal. Kalau H di tengah atau ini bisa ke sini, ini juga bisa digabung ke sini. Kalau yang terakhirnya, jadi H ini tadinya begini, kalau di tengah penulisannya begini. Ini awal ya, kalau awal begini,
Tapi kalau ini biasa penulisannya gini. Terus ini ke kanan bisa, ke kiri bisa. Kalau terakhir bisa ke sini. Ini H. Kalau ya begini tulisannya. Ya, ini di sini titiknya hampir sama. Tapi kan kalau ba atau t, ini kalau ba titiknya 1, kalau ya 2. Ini penulisannya ini sama. Bisa ya juga ke sini. Bisa ke sini penulisannya, kalau ya di sini. Jadi di tengah-tengah ini ya. Jadi kalau terakhir huruf ya ke sini ya, bisa di sini. Nah, ini cara penulisan penggabungan huruf hijaiyah. Contoh di sini ada supaya gampang. Ini ko ini tengah-tengah. Ko ini kan ini tulisannya. Ke kanan bisa, ke kiri bisa. Dia la ini la awal penulisan ke sini la. Terus da ini ke sini bisa. Seperti ini dal atau da ininya. Ini sama dengan ini. Ya ini sama dengan ya ini. Awal penulisan sin. Ini sin di tengah-tengah bisa seperti ini sin. Kesininya bisa, jadi kesini bisa, kesini bisa. Ro ini ro kesini. Ini contohnya ro ke sini. Ini kalau kan di terakhir ini bisa gabung ke sini, ini juga gabung ke sin. Kalau ini ini kalau awalnya gini bisa disambung ini dengan alif ini alif. Ini lam, kof, sarwa, ini ro udah, nun, ini bisa. Lam, da, ini da, kalau ini dal, ini da. Jadi ini bacaannya laqad. Kalau ini mah lid dzikri. Kalau ini mah walaqad, ini qalqalah. Nanti kita pelajari lagi sesudah ini pelajarannya. Terus ini kap. Ini kap. Cara awal menulisnya kap begini. Ini juga kap begini. Bisa nyambung ke sini. Bisa ke sini kap ini. Kalau ke sini bisa. Ini contohnya dengan ro. Ro kan bisa ini ro. Jadi kap ro. Pa. Ini huruf P. Nah seperti ini. Kalau ini P. Nah ini kan satu hop ini P. Sama ini karinya. Nah ini H yang ini H ini cara penulisannya. Nah lam terakhir kan ini lam. Nah ini lam ke sini lam. Kalau mim penulisan mim ini mim. Nah ini mim sini sama. Nun tadi juga ini bisa ke sini, titik di sini nun. Mimnya sama, ini juga sama. Ini contohnya kalau di sini juga bisa. Nanti ini cara menulis ini. Kalau kita ingin tadi juga yang mau belajar pasti Allah memudahkannya untuk belajar Al-Quran. Bahkan ditekankannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah memudahkan. Jadi benar, Allah itu janji Allah pasti gampang untuk yang mau. Tapi di sini juga ada ayat penekanannya. Rasulullah juga bersabar. Ini Rasulullah itu ngeluh kepada Allah. Rasul berkata, ya Rob atau ya Allah, sesungguhnya inna qaumi takhodu, sesungguhnya kaumku telah menjadikan menjadikan Quran sesuatu yang ditinggalkan. Jadi sekarang banyak orang yang meninggalkan Al-Quran. Ini pelajaran yaitu cara menggabungkan huruf hijaiyah. Nanti kita lanjutkan kepada
pelajaran yang selanjutnya yaitu hukum-hukum yang disebut tajwid atau cara membaca Al-Quran, yaitu ada iqlab, idhar, idgham, ikhfa dan sebagainya. Ini cukupkan dulu sekian.